Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Tottenham adalah salah satu klub pertama yang menunjukkan minat pada Adama Traore dan menurut laporan AS, mereka sedang mempersiapkan tawaran. Kabarnya, Spurs siap untuk mengajukan tawaran sebesar 21,5 juta euro untuk pemain 25 tahun tersebut. AS menambahkan bahwa Wolves akan bersedia menjual Traore karena akan memungkinkan mereka untuk membeli bek tengah, posisi yang ingin mereka perkuat sesegera mungkin. Selain Conte menaruh minat kepadanya, Traore juga disinyalir mulai mendesak Wolves agar mempersilahkan pergi. Pemain Manchester United, Marcus Rashford membantah dirinya sedang terlibat perselisihan dengan sang pelatih, Ralf Rangnick. Sebelumnya memang beredar kabar pemain MU, termasuk Rashford, bersih tegang dengan Rangnick usai kekalahan 0-1 dari Wolves. Tapi, Rashford membantah tidak senang dengan gaya kepemimpinan Rangnick. Ia menegaskan menaruh rasa hormat yang sangat besar kepada juru taktik asal Jerman tersebut. Saya menaruh rasa hormat yang tidak terhingga kepadanya dan staf pelatih. Saya tidak kesal, tapi hanya kecewa terhadap performa tim kami. Liverpool dilaporkan sudah berusaha membujuk Gavi sejak beberapa bulan terakhir. Mereka berharap sang pemain tergoda untuk pindah ke Anfield sebelum Barcelona memperpanjang masa aktif kontraknya. Kini, The Reds disebut siap menaikkan gajinya sebesar 50 kali lipat dari yang ia dapatkan di Barcelona. Sekarang ini, Gavi disebut menerima bayaran sekitar 1.600 pounds atau hanya sekitar 31 juta rupiah per pekerja. Jika bersedia gabung Liverpool, maka ia akan menerima bayaran sekitar 80.000 pounds per pekerja. Jika dikonversikan ke rupiah, ia akan menerima bayaran sekitar 1,5 miliar rupiah per pekerja. Patrick Schick berhasil tampil menawan di musim ini bersama Bayer Leverkusen di mana ia telah mencetak 17 gol dan menyumbang 3 assist dari total 19 penampilannya di semua kompetisi. Di balik penampilannya tersebut, ternyata ia memiliki salah satu sosok idola di Bundesliga. Patrick Schick mengakui bahwa dirinya begitu mengagumi striker Bayern Munchen, Robert Lewandowski. Seperti diketahui, bomber asal Polandia itu telah berhasil menaklukkan sepak bola Jerman dalam beberapa musim terakhir. Bahkan pada musim lalu ia sukses memecahkan rekor Gerd Müller sebagai pemain dengan koleksi gol terbanyak dalam satu musim kompetisi di Bundesliga. Bek Barcelona, Gerard Piqué, memanaskan situasi saat Valencia merasa dirugikan wasit dalam laga kontra Real Madrid. Valencia kesal terhadap keputusan penalti yang diberikan wasit kepada Madrid pada laga itu. Wasit tak meninjau VAR saat terjadi benturan antara Omar Alderete dan Casemiro. Usai pertandingan, melalui Twitter, mereka menuliskan cuitan, perampokan di Madrid mulai berulang. Kicauan tim media sosial Valencia lalu membuat Piqué memberikan komentar bak memanaskan situasi. Piqué memperingatkan Valencia untuk berhati-hati atas pernyataannya karena bisa terkena sanksi. Peminat Frank Kessie makin bertambah seiring dengan mangkraknya negosiasi perpanjangan kontrak di AC Milan. Setelah Liverpool dan Tottenham, kini Real Madrid juga dikabarkan berminat kepada sang gelandang. Dikutip Tribal Football, bahwa Presiden Madrid, Florentino Perez, telah mengirim perwakilannya ke Milan untuk membahas kemungkinan untuk menggaetnya secara gratis pada musim panas ini. Madrid melihat Kessie sebagai opsi yang jauh lebih murah daripada Paul Pogba. Keduanya sama-sama bisa direkrut secara gratis musim panas ini, namun jelas tuntutan gaji Kessie tidak semahal Pogba. Juventus dikabarkan telah menolak tawaran Tottenham untuk merekrut Weston McKennie. Menurut kabar dari AS, mengungkapkan bahwa Spurs dan Bianconeri telah melakukan komunikasi terkait kemungkinan transfer McKennie selama beberapa pekan ini dan tawaran klub London Utara itu tidak bisa memenuhi permintaan harganya sebesar 25 juta pounds atau sekitar 500 miliar rupiah. Massimiliano Allegri tidak ingin kehilangan servis gelandang 23 tahun tersebut. Namun sang pelatih dikabarkan siap melepasnya dengan harga yang sesuai.
Masa depan Andrei Shevchenko di Genoa dispekulasikan akibat hasil buruk yang diderita Irrosoblu. Genoa menderita kekalahan kandang 1-0 yang menyakitkan dari Spezia kemarin, membuat mereka tertahan di urutan ke-19 di klasmen Serie A setelah menjalani 21 pertandingan. Pelatih Ukraina itu bahkan tidak absen untuk pertandingan ini setelah dinyatakan positif COVID pada awal pekan ini. Seperti dilansir Gianluca Di Marzio, posisi Shevchenko sebagai pelatih kepala kini terancam dengan Genoa mempertimbangkan untuk memecat pelatih berusia 45 tahun tersebut. Paris Saint-Germain memiliki trik baru untuk mengubah pendirian Kylian Mbappe cabut ke Real Madrid. Mereka berencana untuk melakukan perubahan di kursi kepelatihan. Saat ini, PSG tengah mendekati mantan pelatih Madrid, Zinedine Zidane, untuk menggantikan Pochettino. Merapatnya Zidane bisa jadi kunci buat PSG mengamankan Mbappe. Keduanya memang punya hubungan yang cukup baik. Sejak masih kecil, Mbappe selalu menyaksikan rekaman video Zidane bermain. Dan dari situ, Mbappe termotivasi untuk menjadi legenda di Prancis seperti seorang Zidane. Bintang PSG Lionel Messi favorit memenangkan penghargaan pemain terbaik FIFA tahun ini di depan Robert Lewandowski dari Bayern Munchen dan penyerang Liverpool Mohamed Salah. Penghargaan ini diberikan dengan melihat kinerja pemain dalam jangka waktu tertentu. 3 nominator tersebut mengalahkan Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, dan Karim Benzema. Panel akan memilih pemenang berdasarkan prestasi masing-masing selama periode 8 Oktober 2020 hingga 7 Agustus 2021. Manchester United harus bersusah payah menyingkirkan Aston Villa di ajang Piala FA. Setan Merah menang tipis 1-0 dan lolos ke babak keempat. Dalam laga yang digelar di Old Trafford, MU dicetak gol di menit ke-8 lewat tandukan Scott McTominay. Kemenangan ini membuat Bruno Fernandes dan kawan-kawan sudah ditunggu tim Championship Middlesbrough di babak keempat. Keputusan berani dibuat manajer MU Ralf Rangnick pada laga kontra Aston Villa. Tak ada nama Cristiano Ronaldo dalam starting 11. Bahkan, mantan pemain Juventus dan Real Madrid ini tak tampak di bangku cadangan. Hal ini memicu spekulasi mengenai masa depan Ronaldo. Namun, Rangnick menjelaskan jika ini tidak ada hubungannya dengan hal itu. Dia menyebut jika CR7 mengalami cedera pinggul. Rangnick menjelaskan di mana Ronaldo saat pertandingan berlangsung. Pemain 36 tahun ini tetap berada di stadion. Partai pekan perdana Piala Afrika 2021 antara Senegal versus Zimbabwe meski ditentukan hingga menit akhir. Gol sematawayang Sadio Mane mengunci 3 poin Senegal pada menit akhir injury time. Penyerang Liverpool tersebut mencetak gol dari tembakan penalti setelah bek Zimbabwe, Calvin Matsongwe, divonis handball di kotak penalti pada menit ke-94. Senegal sementara duduk di posisi kedua grup B di bawah Guinea yang juga menang atas Malawi. Pada pertandingan lain malam tadi, Maroko menang 1-0 atas Ghana. Setelah dilakukan pemeriksaan, Juventus mengkonfirmasi Federico Chiesa menderita cedera anterior cruciate ligament atau ACL. Chiesa menderita cedera itu saat Juventus mengalahkan AS Roma 4-3 dalam lanjutan Liga Italia 2021-2022. Pihak Juventus langsung berupaya untuk memulihkan kondisi gelandang berpaspor Italia itu. Bahkan, tindakan operasi diambil oleh pihak Juventus demi mendukung kesembuhan Chiesa. Dilaporkan, cedera Chiesa bisa mengakhiri kampanyenya musim ini lebih cepat. Barcelona kini sudah bisa mendaftarkan Ferran Torres setelah mengikat Samuel Umtiti dalam kontrak baru hingga 2026 dengan gaji dipangkas. Barcelona sebetulnya sudah merampungkan transfer Ferran Torres sejak 1 Januari 2022. Akan tetapi, Blaugrana kesulitan mendaftarkan Ferran Torres karena terbentur regulasi pembatasan gaji. Barca pun harus melepas beberapa pemainnya dulu. Upaya sudah dilakukan dengan melepas Philippe Coutinho ke Aston Villa dengan status pinjaman selama 6 bulan. Namun upaya itu belum berhasil, sehingga memaksa Umtiti untuk memangkas gajinya. Manajer interim Manchester United, Ralf Rangnick, memastikan Edinson Cavani tidak akan hengkang di bursa Januari. Hal itu dipastikannya usai bertemu empat mata dengan sang striker.
kontrak Cavani di MU akan habis di bursa akhir musim ini. Usia yang tak muda lagi membuat MU sepertinya tak akan mempertahankan bomber berusia 34 tahun tersebut. Namun Cavani rupanya tak ingin buru-buru meninggalkan MU. Ex-striker PSG itu menurut Rangnick masih kerasan merumput di Old Trafford. Dilansir dari Sky Sport, Philippe Coutinho telah menyelesaikan tes medis Aston Villa. Pemain asal Brasil itu dipinjam dari Barcelona selama setengah musim. Coutinho saat ini berada di Prancis menyelesaikan dokumen untuk izin kerjanya dan akan bergabung dengan rekan satu timnya yang baru pada hari Rabu untuk mengambil bagian dalam sesi latihan perdananya. Dia kemungkinan akan siap bermain pada pertandingan Liga Inggris melawan Manchester United akhir pekan mendatang. Agen bek Manchester United Axel Tuanzebe mengklaim kedatangan Steven Gerrard di Aston Villa memaksa kliennya untuk mempersingkat masa pinjamannya bersama klub Birmingham tersebut. Tuanzebe pulang ke Old Trafford pada awal Januari 2022 dan kini dipinjamkan lagi ke klub lain. Pemain berusia 24 tahun itu sekarang akan bermain untuk Napoli selama sisa musim ini dan berharap untuk memiliki waktu di lapangan setelah didepak legenda Liverpool. Ayahanda Isco Alarcon yakni Paco Alarcon mengkonfirmasi bahwa dirinya sama sekali tidak pernah dihubungi oleh manajemen Fiorentina terkait transfer sang gelandang di bulan Januari ini. Pada pekan kemarin, media Italia yaitu La Gazzetta dello Sport memberitakan bahwa Fiorentina tertarik untuk membajak Isco di bulan Januari ini. Akan tetapi, kabar tersebut ternyata hanya isapan jempol belaka setelah ayahanda Isco yang juga bertindak sebagai agennya buka suara ke publik. Klub raksasa Inggris Chelsea siap memulangkan Saul Niguez ke Atletico Madrid. Saul gagal tampil impresif selama menjalani masa peminjamannya bersama The Blues sehingga Chelsea tak bersedia mempermanenkan sang pemain. Kabar tersebut menjadi pukulan bagi Los Roy Blancos yang ingin opsi pembelian secara permanen oleh Chelsea. Chelsea berpikir lebih realistis daripada harus membayar Saul sebesar 30 juta pounds. Menurut mereka, biaya tersebut akan lebih efektif digunakan membeli gelandang yang lebih baik. Ex-pemain Manchester United, Shinji Kagawa, berlabuh ke tim Liga Belgia, Sint-Truidens. Kabar bergabungnya ex-pemain timnas Jepang itu diumumkan Sint-Truidens pada Senin 10 Januari sore waktu Indonesia Barat. Akan tetapi, Sint-Truidens tidak menginformasikan durasi kontrak yang disepakati Shinji Kagawa. Sebelum hijrah ke Belgia, Kagawa bermain untuk PAOK Salonika, klub yang ia perkuat sejak Januari tahun lalu hingga Desember 2021. Antonio Rudiger berpotensi melanjutkan karirnya di Prancis. Klub tajir Ligue 1, PSG, dilaporkan sudah mengajukan tawaran untuk bek Chelsea itu. Rudiger saat ini berada di ambang pintu keluar Stamford Bridge. Kontraknya sebagai pemain Chelsea akan habis di musim panas nanti, dan sang pemain sejauh ini belum menandatangani kontrak baru. Menurut laporan Sport Bible, manajemen PSG sudah menghubungi agen Rudiger. Namun PSG harus bersaing dengan Real Madrid yang juga dikabarkan meminati bek asal Jerman tersebut. Penyerang PSG, Kylian Mbappe, telah mengesampingkan pindah ke Real Madrid pada Januari 2022. Meskipun terbuka peluang Mbappe merapat pada musim panas nanti. Laporan media Prancis Le Parisien dikutip Sportsmall. Pada Senin 10 Januari, Mbappe masih memikirkan masa depannya. Hal itu membuat kontrak baru dengan PSG bisa saja muncul. Namun, kubu PSG juga sudah mengantisipasi kemungkinan terburuk. PSG disebutkan telah memiliki target baru untuk menggantikan peran Mbappe di Stadion Parc des Princes. Bomber Chelsea Romelu Lukaku diklaim jadi sosok pengganti yang ideal. Raksasa Liga Prancis Paris Saint-Germain berencana merealisasikan proyek duet maut antara Lionel Messi dengan Cristiano Ronaldo. Manajemen PSG hendak menggunakan keresahan yang dirasakan Ronaldo di Manchester United sekarang. Ronaldo yang baru saja kembali ke setan merah di awal musim ini disebut kecewa lantaran performa MU yang jauh dari harapan. Sebelum keduanya pensiun, tentu bakal menarik melihat bila Ronaldo dan Messi bisa bermain dan bekerja sama untuk menekan barisan pertahanan lawan. Mengutip laporan Eurosport, PSG diklaim sudah menjadikan Romelu Lukaku sebagai target utama di musim panas 2022. Klub asuhan Mauricio Pochettino tersebut menilai jika Lukaku akan cocok jadi suksesor Mbappe yang berencana hengkang di akhir musim.
Peluang Lukaku untuk meninggalkan Stamford Bridge sepertinya juga bukanlah hal yang mustahil, walau sang pemain masih terikat kontrak sampai tahun 2026. Pemilik The Blues, Roman Abramovich, juga diklaim sama sekali tak keberatan dan masih mempertimbangkan untuk melepas sang pemain. Terlebih, PSG juga bersedia mengeluarkan 90 juta euro. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting Eleven. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!